Kemarin itu Mbak Devi itu melanggar kesepakatan dari Mas Pras, ya makanya kita ambil lagi. Gimana Mbak Ella? Wah, ini. Berkali-kali minta pulang, Mbak kesini cari ilmu atau cuman mimpi sama Gus? Karena yang punya yang punya tujuan, yang punya keinginan itu aku, bukan kalian semua. Jadi gak usah ikut campur urusanku. Udah capek dengerin alasanmu seperti itu terus. Intinya serban ini saya bawa. Gara-gara kamu nih. Awal pertama kali aku selalu dia yang ngomong gak setuju ini itu. Sebenarnya mau kamu apa? Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kasultana al-wadihi berhanu al-mabusuti fil wujudi karamuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslih bil qulub wa tantalu bil usub wa talinu bisub wa ala alihi washabihi wa liman sub amma. Selamat malam para sahabat GIF, sahabat Gio, sahabat UFO, sahabat Ulo, sahabat Padepokan Ilmu Hikmah Gio, serta tidak lupa juga sahabat Arok dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Dan semoga yang belum dapat jodoh dapat dipertemukan jodoh ya. Amin. Tuh Mbak Ayu ketawa kayaknya mau cepet-cepet dia dapat jodoh kayaknya. Astagfirullahaladzim. Oke sahabat, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kamera, saya suruh opening sama si Helen dan nggak tahu sama si Ayu juga. Kita nggak tahu kenapa, ada apa maksud dan tujuannya, dan mungkin kita minta penjelasan langsung kepada mereka berdua, si Ayu sama si Helen. Duh, ayo. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Oh, maksudnya itu Mungkinkah? kemarin itu Mbak Devi itu melanggar kesepakatan dari Mas Pras, ya makanya kita ambil lagi. Terus kita kasih ke Mbak Nanda. Ya gitu intinya. Memang melanggar dalam segi apa? Kemarin nggak ikut kegiatan, terus ngajinya nggak lancar, terus di atas tuh senyum-senyum sendiri sambil megangin sorbannya Gus gitu. Jadi seperti kayak dulu lagi. Ya makanya sorbannya itu banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Sekarang serbannya di mana? Sekarang Serbannya di mana? kemarin terakhir aku kasih ke Mbak Nanda. Susah juga nih anak. Aduh, dikasih malah nggak semangat, malah seperti itu. Nggak dikasih juga malah parah. Bingung kan? Gimana? Ya Kemarin sudah. juga kan aku bilang nggak setuju, malah setuju semua. Ya kan nggak tahu tuh anak-anak. Ya kan aku ngikut anak kemarin, si Ayu, siapa, si Ita, si Ulfa. Ya kan? Sekarang mana serbannya? Ini Lihat. Loh. Katanya sama Nanda. tadi tak ambil. Ini awalnya untuk penyemangat, tapi ternyata semakin kesini ternyata banyak mandorotnya juga. Sekarang dia di mana? Tahu tuh tangga kali Biasanya di situ. biasanya. Mbak Ita, kenapa kamu di situ terus? Kamu kenapa galau juga? Enggak. Butuh serban dari siapa lagi? Hah? Ini Mbak Ita soalnya biasanya yang sering-sering kayaknya mendekati Mbak Devi ini. Yaudahlah,
Mereka pada diem semua, bingung kayaknya. Sekarang di mana dia? Lan. Helen. Lah, fokus. Enggak bagus ya. Iku Sukmani hilang kamu ya. di situ. Ini udah, bentar. Gimana ini Mas Mafak, santri-santri putri ini kayak gak cangkep semuanya. Nggak tahu juga saya. Bingung. Kok anak perempuan sekarang kok pada gini semua? Apakah kalian kurang kasih sayang dari dia? Awas, ada meja sayang. Gimana Mbak Ellen? Ngapain Mbak di situ Mbak? Ngapain dia? Nah, apa? Enggak. Takut? Enggak. Tunggu dulu. Kan aku kemarin udah bilang apa? Sesuai perjanjian kamu udah megang ini. Apa coba? Masih ingat perjanjiannya? Apa? Apa coba? Sebutin. Sorban itu dikasihin ke Depi. Asalkan pokoknya yang intinya Depi kan gak jadi pulang gitu loh kan. Itu doang. Iya. Itu doang yang ingat. Iya. Padahal aku banyak yang kasih tahu. Pertama, kalau sorban ini udah kamu pegang, kamu harus semangat belajar. Pertama. Kedua, kamu kalau udah dapat ini nggak boleh sering ngelamun. Yang ketiga, kalau kamu udah dapat sorban ini, kamu harus ikut kegiatan apapun yang ada di pondok ini. Tapi ternyata tuh mereka tuh Mbak Ellen tuh ngapain juga sih Mbak Ita, Mbak Ellen. Kenapa Hoi. gitu? Kenapa? Ini Mbak Ellen sama Mbak Ita bilang katanya kamu akhir-akhir ini nggak ikut kegiatan. Apakah bener Mbak Ellen, Mbak Ita? Kan Mbak? Ini ada dua. Kan biasanya apa ngajinya tuh setorannya kan ke Mbak Ita, ya kan Mbak Ita sendiri. Mbak Ita gimana ngajinya? Lancar atau enggak? Setiap hari Iya, juga aku tetap setoran kan. Bentar, tetap setoran tapi selama 1 minggu yang disetorkan ayat itu saja. enggak nambah kan? Tapi yang penting kan tetap setoran. Iya. Ya kan aku bilang apa kan Mbak Dev? Kalau kamu dapat ini, kamu harus lebih giat. Bukannya ya kamu giat, cuma yang kamu setorin cuma itu mulu, ya sama saja. Jadi aku bilang maksudnya giat itu apa? Lebih tingkatkan lagi performa belajarnya. Itu sekarang kamu kan udah melanggar janji, ya udah ini aku ambil sekarang ya. Enggak apa-apa. Soalnya kan Devi semangat karena ada sorban itu. Tapi nyatanya, ayo, nih Mbak Ita juga yang sering kan kamu setor ke Mbak Ita kan, dan juga ada Mbak Ayu, ada Mbak Ellen, ada Mbak Ulfa. Kita sekarang dengerin satu-satu dari mereka. Apakah benar apa yang kamu ucapkan ataukah dari mereka? Kita tinggal lihat dari Mbak Ita dulu. Mbak Ita bener, dia rajin. Bener, dia sering ikut. Jadi diem dulu Pak Devi. Kegiatan tapi nggak ada peningkatan, jadi ya Semakin menurun. ya capek juga aku ngurusnya Mbak Jess. Mana Len? Ya sama sih. Apa kegiatannya apa? Enggak pernah ikut kegiatan jarang dan enggak kayak dulu. Udah kalau kegiatan udah jarang, tapi kalau ngaji setoran ke Mbak Ita itu setiap hari, tapi enggak meningkat. Cuma itu aja story. Ternyata Bayu. Gimana? Kalau lebih baik nih, ya emang bener sih Mbak Devi tuh jarang ikut kegiatan. Tapi kalau nggak percaya, tanyakan saja ke gurunya, ke Ustadz Ilyas gitu yang ngajar. Pasti ini udah sesinya udah berapa? 1, 2, 3. Ayo. Hah? Apa? Mau apa lagi? Mau alasan apa lagi? Saya pengen dengarkan apa alasan apa? Enggak kan, yang penting Devi tetap setoran ngaji setiap hari itu udah cukup kan? Kalau setornya itu aja ya. Saya juga bisa. Cuma Mbak. Ya kan biar apa kata Gus juga biar mendarah daging gitu.
jadi di luar otak, di luar kepala, makanya yang disetorkan ayat itu aja gitu. Maksudnya biar apa? Ya biar mendarah daging gitu, di luar kepala. Mbak Dep ya, kalau sampai setor itu terus, sampai kapan Anda setor seperti itu terus? Harusnya targetnya 3 tahun udah 30 juz. Hei, ini 3 tahun masih berapa? 10 juz. Karena ngulang itu terus. Yang ngulang boleh ngulang, tapi ya kan harus ada peningkatan dong. Itu saya ini ngasih ini sebenarnya itu untuk biar Mbak Devi itu performanya untuk belajar itu lebih meningkat, bukan malah menurun. Tapi kok banyak laporan dari mbak-mbak ini ternyata kamu malah menurun, apalagi sering ngelamun, apalagi malasan apa lagi? Enggak ngelamun kok. Kalau nggak- Siapa ngelamun? Aku juga pernah kemarin lihat di situ di kursi biru sono. Ayo senyum-senyum sendiri malam-malam, ayo. Apa itu kalau bukan ngelamun? Oh, Kan bahagia itu. Kan kita harus diajarkan selalu berbahagia, jangan bersedih gitu loh. Kita harus selalu bahagia. Walaupun keadaan kita sedih, tapi ya kita harus bahagia lah. Kalian itu sedih apa bahagia? Ya saya bahagia kalau misalnya itu surganya ada di aku lagi. Enggak, itu membayangkan Gus itu membayangkan Gus itu Mas Wafak. Iya membayangkan Gus senyum-senyum sendiri Iya. kayak orang gila tau gak sih? Udah jangan dikasih Mbak, nanti Iya, tambah makanya nggak parah. usah dikasih wes Mas Pras. ya udah kasih dikasih jadi ya. Iya, setuju gak dikasih? Aku tuh awal udah bilang jangan dikasih. Itu pasti banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Iya enggak? Mbak berkali-kali minta pulang. Mbak kesini cari ilmu atau cuman mimpi sama Gus? Astagfirullah. Dua-duanya. Tujuanmu kesini tuh berarti keduanya itu. Ya iyalah. Kok diizinin gitu loh sama mamamu itu? Ya mungkin izinnya nggak kayak Iya, gitu. mungkin namanya kayak isinya seperti itu mungkin ya sebagai orang tua Nanti kan. kalau mamamu lihat itu kayak gimana Mbak Dep? Enggak, maksudnya gini, mungkin sebagai orang tua juga kita tidak boleh menyalahkan juga orang tua Mbak Devi. Orang tua Mbak Devi kan tahunya memang dia kan menuntut ilmu dengan baik, apalagi kan di pondok pesantren. Ya kita salahkan itu harusnya Mbak Devinya ini Iya, gimana? Mbak Devi. Mbak Devi yang Di sini Mbak Devi gak serius. Cuman mimpi sama Gus. Gak fokus. Mbak Devi, kalau misal kamu serius itu pasti tiap hari ada peningkatan. Namanya semangat, iya murojaah bertambah, iya makin mendarah daging. Terus yang kedua malah bertambah, malah bisa ada loh orang yang penghafal juz cuma satu. Itu Ini bisa. juga ada peningkatan kok. Peningkatan dalam hal cinta. Cinta. Astagfirullahaladzim. Mbak itu akan mengganggu Mbak. Mbak gak akan bisa serius. Cinta tidak akan mengganggu kalau kamu tidak terlalu memikirkannya. Cinta itu hal wajar, tapi bukan karena cinta kamu akan melupakan tujuan awal kamu kesini. Ya kan cintanya karena Allah, karena ada sangkut paut Allah. Udah, Jadi jangan tahukan itu lagi. Itu udah alasan kamu dari kemarin. Intinya kamu di sini tuh saya ngasih ini pertama tujuannya untuk biar kamu lebih performanya lebih naik. Sekarang menurun, jadi ini saya ambil lagi. Udah. yang diambil balikin Apa? aja. Kesempatan hanya satu. Dah. Ya beri kesempatan lagi lah, satu kali lagi. Aku udah lihat. Aku juga langsung lihat waktu itu kan juga. Nggak ada perkembangannya ya. Ya siapa tahu kalau misalnya dikasih kesempatan lagi, aku Ya, mau jangan ulangi berulang lagi. Kata siapa? Kan belum Kata aku tentu. kan kata aku yang bilang barusan. Belum tentu juga sampean meningkat itunya apa ngajinya gitu kalau dikasih. Ayo. Ya makanya dikasih kesempatan dulu. Enggak misalnya dikasih kesempatan, terus malah nambah lebih parah gimana? Ya pulang aja. Pulang terus alasannya. Ya terus apa lagi? Gak ada alasan lain aku Terus pulang. kamu mau pulang ya? Kamu mau pulang hanya gara-gara itu. Jadi selama ini kamu belajar di sini udah lama, apa yang kamu dapatkan? Cuma gara-gara hal sepele, kamu pulang, dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang. Gimana kamu mau fokus untuk menuntut ilmunya? Ayo. Hah? Terserah Apa? aku, biarin. Karena yang punya apa ya? Yang punya tujuan, yang punya keinginan itu aku, bukan kalian semua. Jadi gak usah ikut campur urusanku.
urusanku. Di sini tuh kita tuh baik niatnya nasihatin kamu, ngingetin kamu. Padahal Salah. teman-temanmu itu padahal itu enak loh secara gini, jangan pikir kamu secara egois, jangan pakai egois, coba jauhkan dikit egoisnya ya dari kamu. Kita pikir secara dengan kepala dingin. Temanmu seperti ini itu pengen ngingetin kamu biar kamu itu janganlah melakukan seperti ini. Pertama itu, kedua mereka itu juga menginginkan kamu itu di sini tujuanmu itu apa sih sebenarnya. Kalau kamu menuntut ilmu, ya mereka ini sebenarnya itu mensupport kamu untuk menuntut ilmu. Jangan arah kemana-mana, harusnya lurus, kamu malah belok-belok gini, ya kan? Karena biar ada variasinya gitu loh. Jadi nggak lurus-lurus amat. Kita tuh hidup tuh harus berwarna-warni gitu loh. Oke. Jadi nggak itu aja gitu. Oke, kamu bilang bervariasi. Masalahnya kamu bervariasi itu yang tidak terkonsep dalam hidupmu. Maksudnya apa? Kamu syukur belok-belok cari variasi tapi yang salah. Yang maksudnya bervariasi dalam hidup itu belok gak masalah asalkan itu benar. Asalkan itu tidak merugikan orang lain, itu benar. Nah ini juga kan benar, nggak merugikan orang lain. Maksudnya merugikan dari mananya? Sekarang gini saya tanya, emang Gusnya mau sama sampean? Kali aja mau. Kali aja kan? Belum. Maksudnya kan Udahlah sekarang sampean itu sadar diri, sadar posisi, sadar rai. bukan kayak gitu. Kita lihat dari apa banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Ya kalau Di sini Gusnya aku nggak lihat mau, dari. sampean kan banyak madaratnya. Lah kata siapa? Ngelamun, nggak ada peningkatan saat ngaji. Kegiatan gimana? Iya, Mbak. Orang sampean kan Bentar belum dijawab sama dia. Gimana itu? Ya kalau misalnya ada Gusnya ya aku nggak pasti semangat melakukan apapun, apalagi ya ngaji atau apa gitu, pasti semangat, semua dikerjakan, semua ikut, semua Berarti kegiatan gini di situ. dong, sampean semangat. Terus tiba-tiba Gusnya nggak mau sama sampean. Di situ sampean bakalan patah hati. Ya kan kita bisa berusaha. Berusaha, kalau orangnya udah nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Mohon maaf ya. Ya kayak aja dibujuk atau apa gitu. Bujuk, dirayu itu kan suami bisa. orang, Mbak. Cinta tidak bisa dipaksakan, Bujuk. Mbak. Enaknya kalau ngomong, ya Allah. Mbak Devi. setia loh, Mbak. Nggak pernah apa pelin-pelan kayak kamu pelin-pelan. Mbak Devi. Nggak pelan kok. Mbak Devi. Simpel aja. Kita ambil secara simpel aja biar Mbak Devi ini bisa dicerna nanti di kamar pas tidur ya. Kalau bisa nyerna. Intinya itu kayak seakan-akan Mbak Devi ini laki-laki nggak ada lain. Perasaan ini saya laki-laki, ini Mbak Mas Ain laki-laki. Semuanya di sana masih banyak laki-laki. Mending Ini sama Mas Pras aja mending. Ya, mendingnya sama Mas Pras. Mas Pras bilang apa coba? nggak mau. Maunya sama Gus lah. Juga aja kalau gitu. Hah? Apa lagi? Pak Ropi kok bisa-bisanya Pak Ropi? Kenapa nggak mau sama Pak Robert? Sekarang sama laki-lakinya kan. Sekarang gini loh, kita pikir secara matang. Kita pikir secara matang ya. Kamu jangan dengar. Kamu jangan ngelamun. Ini pesan. Jangan menganggap laki-laki ini cuma Gus. Di pikiranmu jangan ditulisin. Gus. Jangan. Coba kamu apa? Kamu itu pikir di luar sana pasti ada yang seperti Gus. Ada. Intinya Bentar jangan motong omongan orang. Intinya mungkin Allah belum menurunkan jodohmu saat ini karena apa? Di sini itu masih proses, kamu masih pembelajaran dan masih tahap untuk menuntut ilmu. Sedangkan pasti jodohmu juga di sana untuk masih menuntut ilmu, ya kan? Jadi nanti pasti Allah itu akan menurunkan jodoh kamu itu di saat waktu yang tepat. Mungkin sekarang belum datang, itu mungkin Allah masih belum menurunkan jodohmu. Tapi juga kamu jangan sekarang seperti ini, jangan memaksakan kehendak tuh. Jangan memaksakan takdir juga. Itu. Memaksakan kehendak dan takdir. Oke deh, gini deh. Sekarang saya tanya, sampean suka sama Gusnya? Dia suka lah. Cinta sama Gusnya? Ya cinta. Kalau cinta apa buktinya? Ya buktinya. Kalau sampean cinta, sampean bakal menghafal Al-Quran dengan lebih giat, Pak. Bukan itu aja, bukan ngelamun aja. Alasannya apa kemarin? Cinta banget sama Gus. Cinta. Tuh. Cinta. Ya, oke, cinta karena Allah.
Sekarang gini, kalau kamu memang benar-benar cintai, katakanlah gini, kamu mencintai Allah, ya kan? Tapi kamu belum pernah nggak pernah ketemu sama Allah kan? Nah, saat itu juga kamu sekarang, oke, kamu cinta sama Gusnya, ya, oke. Gusnya memang padahal sama saja sih ya, sama yang lain juga memang seperti itu kan ya, oke, sama saja. Terus di saat sekarang Gusnya nggak ada, kamu kalau dari kemarin kalau nggak ini itulah pulang. Lah mana bukti cintamu? Kalau seandainya kamu cinta sama beliau, dan harusnya kamu juga nggak perlu ngomong kalau pulang. Ngapain? Terus mana perjuangan cintamu? Hayo. Kalau kamu bilang pulang, mana? Terus saya lah, karena adik cinta. Cinta karena Allah Bukan itu. kayak gitu. Karena aku udah bilang berkali-kali. Cinta ini hadir karena Allah. Ya aku, Gini Mbak. ya gimana ya? Kalian tuh nggak Gini, Mbak. ngerti sih perasaan kayak gimana. Kita ngerti. Udah kamu kan udah ngungkapin kemarin kan semuanya. Hah? Itu yang pertanyakan. Kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, apalagi kan cinta ini adalah rasa. Cinta akan meminta apa yang kamu punya. Contohnya pengorbanan seperti bahkan hartamu juga, tenagamu. Cinta macam-macam, cinta keperjuangan. Apalagi nanti suatu saat kamu kalau mencintai seorang suami, pasti kamu kan akan menuruti apa yang dia mau kan? Ya kan? Bener kan? Ya pastilah. Kalau misalnya suatu saat nanti Allah menakdirkan aku sama Gusnya, kalau misalnya aku jadi istrinya, aku pasti Kok istrinya emang Gusnya mau nikah lagi? ya mau pasti. Tahu dari mana? Ya tahu dariku lah. Aku yang Hayal. ngomong kok samean. Apa gara-gara Umi pernah ngizinin Gus poligami? Itu. Kalau Umi udah ngizinin, pasti Gusnya sekarang udah nikah Mbak. Buktinya sekarang enggak. Berarti Gusnya nggak mau sekarang. Gusnya itu setia sama Umi Mbak. Udah sampean nggak usah berharap sama Gusnya. Udahlah, biarin Gusnya itu nggak mau sama sampean pasti. Ya, jangan berharap. Sakit Mbak. Duh, Berharap. Samen juga nggak tahu kan? Nggak tahu Kalau gimana? misalnya nanti tunggu aja ya. Kalau misalnya nanti suatu saat Allah mempertemukan aku sama Gusnya, ya mungkin bisa jadi kalau misalnya menakdirkan aku sama beliau, ya alhamdulillah. Kalau nggak ditakdirkan, Udahlah, nggak kelamaan. Devi alasannya mesti itu dan itu. Ini kayaknya lama-lama bukan cinta karena Allah deh. Itu ujiannya orang menghafal, Mbak, gitu. Itu ya. Kalau menurutku. Iya sih memang benar. Karena Al-Quran itu tidak mau diduakan gitu. Inilah ujiannya para penghafal Al-Quran. Tapi malah Devinya malah harusnya lurus, dia belok. Dan sekarang intinya ini terakhir aku udah capek dengerin alasanmu seperti itu terus. Intinya serban ini saya bawa. Jangan kayak gitulah, gak kasihan sama aku. enggak. Kalau kamu seperti ini terus ya ngapain nggak sih kan? Padahal dari kemarin tuh kasihan kalau lihat kamu seperti itu sedih terus. Ya udahlah, saya kasihlah barangnya apa yang menurut kamu ya yang membuat kamu itu bahagia. Malah kamunya seperti itu, bukannya naik malah anjlok banget. Ini gara-gara kamu nih. Aku kan membela kebenaran. Lu membela kebenaran. Emang bener kan kenyataannya. Ya, aku paling nggak suka karena dari awal kamu yang menjadi masalah. Aduh, aku udah capek deh. Kalau Aku capek tuh, istirahat. Tidur. Bukan kayak gitu, aku nggak terima masalahnya. Dari awal awal pertama kali aku selalu dia yang ngomong nggak setuju ini itu. Sebenarnya mau kamu apa? Soalnya itu keputusan yang salah Mbak sama itu. Yang Nah, ambil kita niatnya juga santri di sini nyantri santri semua. Tuh, tahu kan? Dah, sekarang kamu nggak ada alasan lagi. Udah, ini titik nggak pakai koma ya. Udah, ini sekarang saya bawa. Udah, fix. Dan untuk Mbak Ellen, Mbak Ayu, Mbak Ita, udah, makasih udah ngasih informasi ini. Kalau nggak kayak gini, nggak tahu saya. Mungkin dia udah melanggar perjanjian. Udah, apa? Mau minta? Nggak ada. Nggak ada. Udah.
Kasih kesempatan 1 kali aja. Enggak, jangan. Udahlah Mbak Dep. Sekali aja nurut gitu loh. Nurut. Misalnya aku nurut, terus mau kamu apa? Nggak banyak masalah lagi gitu. Aku nggak marah-marah ke kamu kalau kamu nurut, iya kan? Gimana? Kalau mau kamu, ya? Aku udah capek ya berurusan dengan kamu, karena kamu tuh, aduh udah capek aku. Loh. Oh udah nggak mau sorbannya, udahlah nggak apa-apa. Udah. Karen, ini sebenarnya kemarin tuh niatku untuk meningkatkan performa dia untuk belajar, meningkatkan dia lebih giat untuk belajar, ternyata malah banyak menurutnya. Ya mungkin kalau nggak ada Mbak Ellen tadi, Mbak Ita sama Mbak siapa, Mbak Ulfa tadi sama Mbak Ayu, ya pasti nggak tahu saya akan kejadian seperti ini. Yaudah sahabat, jadi pusing lama-lama saya ya. Ya mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah dari diri saya maupun yang lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa. Ya mungkin cukup sekian. Fakir maaf karim, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.